أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan keluarga dalam, zuriyah al-maghfurlah, Abu Ya Hasan, Basor Yasin, Umi Nyai Haja Nur Hayati. Yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, guru tahfidz, al-hafidh, al-hafidhah, para wali santri, santria, Pondok Tahfidz Darul Huda, Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Plus Darul Huda, SMA Islam Plus Darul Huda, Ustadz Kepala Madrasah Diniyah, Ustadz Kepala TPQ, dan semua hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang saya hormati. Pertama kali saya bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama-sama ikut menghadiri wisuda tahfidzul Quran putra putri kita semua. Di pagi hari yang cerah ini saya juga menangis. Mungkin yang di wisuda senang, saya menangis. Menangis karena senang. Alhamdulillah, walaupun yang tidak mondok, yang datang pakai sekolah, pakai sepeda pancal ke sini, karena ada proyek wajib. Kelas 1 wajib hafal juz amma, kelas 2 wajib hafal juz 1, kelas 3 wajib hafal juz 2. Maka walaupun tidak mondok, anak ini tamat SMP Plus Darul Huda sudah hafal minimal 3 juz. Kita sebagai orang tua, kira-kira kalau kita meninggal dunia, sewaktu-waktu dipundut kalian Gusti Allah SWT, kita sudah bawa 3 juz. Andaikan kita sudah hafal 3 juz, kemudian sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah, insya Allah bekalnya tasik rodok enten. Alhamdulillah bagi anak-anak yang mondok, karena memang mondok niatnya hafalan Al-Quran. Alhamdulillah 1 tahun sudah rata-rata bisa mencapai 7 juz. Program kami kalau 1 tahun 7 juz, bagi yang rata-rata normal baik, berarti kalau sudah tamat SMP sudah hafal minimal 20 juz. Kelas 2 SMA sudah sekitar 27 juz atau 30 juz. Kelas 3-nya tinggal murojaah terus murojaah sehingga lancar dari juz 1 sampai juz 30. Tidak sampai cukup di situ, kami ingin anak-anak putra-putri Darul Huda kuliah. Sudah membawa 30 juz kuliah, kemudian sarjana, alhamdulillah bisa mengamalkan ilmu. Itu harapan daripada ketua yayasan. Harapannya begitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak ini tidak berdosa, sungguh tidak berdosa. Mungkin kalau yang di luar kita sudah banyak kolaborasi dengan alam, sehingga tidak bisa menghindar dari dosa, itu sulit sekali. Sehingga bacaan kita, zikirnya bagi para wali santri itu bukan Al-Quran. Kalau kita keluar zikirnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak bisa melaksanakan ibadah kalau tidak dapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak bisa menghindar dari kemaksiatan kalau tidak dapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini sambutan tapi diselingi cerita. Dulu ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis qudsi. Nabi Musa dan umatnya mengalami tidak hujan 7 tahun, sehingga kering kerontang, semuanya kering, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kalau 7 bulan tidak hujan, kering. Maka banyak orang yang sholat istisqa, minta hujan, sama yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kota Madinah mengalami kekeringan, maka seluruh umat Rasulullah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayo kita minta hujan, ayo kita minta hujan. Akhirnya Rasulullah sholat di Masjid Gumamah, sholat istisqa. Seketika hujan turun. Umatnya Nabi Musa mengalami tidak hujan 7 tahun. Akhirnya kering semuanya. Setelah kering semuanya, apa yang terjadi? Ya nggak ada air rebutan sampai bertengkar dan segala macam, sampai pembunuhan dan segala macam. Kemudian datanglah umatnya itu, ya Musa, ayo minta hujan kepada Allah, minta hujan kepada Allah. Baiklah, ayo kita sholat istisqa. Akhirnya Nabi Musa mengajak umatnya sholat istisqa. Semuanya sholat istisqa. Berapa? 70.000 umat Nabi Musa sholat istisqa. Kok nggak hujan-hujan? Nggak hujan-hujan. Ya Allah, kenapa kok belum hujan? Saya sudah sholat istisqa bersama 70.000 orang. Apa jawaban Allah? Saya tidak melihat kapasitasnya. Saya tidak melihat banyaknya umat. Umate sampean iku Musa lek ndonga ora mantep. Umatmu iku walaupun 70 orang, 70.000 orang, lek ndonga seperti orang tidak butuh kepada aku, katanya Allah. Gimana saya mau mengabulkan? Umatmu ini kalau meminta kepadaku seperti orang nggak butuh, seperti orang yang tidak takut dengan siksaku. Ini katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya terus bagaimana ya Allah, katanya Nabi Musa. Terus gimana ini ya Allah? Gole ono wong jenengi Barroh al-Aswad. Itu yang saya perhatikan. Bukan 70.000 orang yang diperhatikan oleh Allah, tapi yang diperhatikan dan dicintai oleh Allah adalah Barroh al-Aswad. Hanya 1 orang. Dicari oleh Nabi Musa, kemana-mana dicari. Mana? Di mana ada Barroh? Di mana ada Barroh? Enggak ada. Besoknya jalan keluar, jumpa orang hitam. Al-Aswad, orangnya hitam. Di baduknya ini ada bekas kerikil dan debu karena selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah makan. Kalau makan takut dia. Kalau makan takut. Apa yang ditekon? Takut menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung Nabi Musa, kamu Barroh ya? Iya, ada apa? Ayolah sholat istisqa, ayolah sholat istisqa, ayolah sholat istisqa. Salamnya dari Allah, engkau yang harus sholat istisqa. Langsung Barroh sholat sendirian. Allahu Akbar. Sholat istisqa 1 kali rakaat, 1 rakaat 2 Fatihah, 2 kali ruku. Langsung hujan. Hujan setengah malam, rumput-rumput menghijau semuanya. Ini berkat orang-orang yang soleh. Ini adalah anak-anakku, anak-anak kita yang soleh. Anak-anak kita tidak punya dosa ini. Ini tidak punya dosa. Di sini selalu mengaji, tiap pagi pegang Al-Quran, kemana-mana membawa Al-Quran. Asar setelah istirahat bawa Al-Quran lagi sampai maghrib, ba'da maghrib Al-Quran lagi sampai isya. Mau tidur masih ingat Al-Quran, takut besok tidak bisa nyetor. Inilah anak-anak kita yang tidak punya dosa. Sekarang saya tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu,
Tasik kagungan utang napa dereng? Kagungan utang napa mboten? Kathah. Lek utange kathah gampang, anake aja oleh mulih. Nah, aja mulih dhisik, dungakno. Dungakno ibumu, dungakno bapakmu, aja mulih dhisik. Lek wis aku ganti utang mulih yo nak. Saiki kualik butuh tangan ibu sing sampean ambung tangane sampean tak ambung nak. Aku niat ngambung Al-Qur'an. Ini anak-anak yang tidak punya dosa ini. Kemana-mana membawa Al-Qur'an. Jadi kita bersyukur masih punya anak yang selalu membawa Al-Qur'an, yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran besok akan menjadi syafa'ah fi yaumil qiyamah. Bacaan Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya sampai masuk ke surga kita semuanya yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbanggalah, berbahagialah punya anak yang selalu membaca Al-Quran, yang selalu menghafal Al-Quran, yang selalu menjaga Al-Quran. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, berbanggalah, bersenanglah kalau punya anak selalu menghafalkan Al-Quran. Itu yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, alhamdulillah di pondok pesantren kita yang kita cintai ini sementara ada 10 ustadz-ustadzah yang mengajar di madrasah diniyah, ada 4 ustadzah yang mengajar TPQ, ada 20 ustadz-ustadzah yang mengajar SMP dan SMA, dan ada 7 ustadz-ustadzah yang sudah hafal Al-Quran dan selalu menghafal Al-Quran dan selalu mengajarkan Al-Quran. Insya Allah, alhamdulillah di belakang sudah kami buatkan tempat rumah karena akan datang lagi seorang ustadz dan ustadzah suami istri, yang laki dari Sumatera, yang perempuan dari Kediri. Nanti saya akan insya Allah juga menghadiri akad nikahnya. Nanti insya Allah setelah Syawal kita ketambahan 2 ustadz-ustadzah yang sudah hafid dan hafidhah Al-Quran. Amin. Mudah-mudahan semuanya ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang siap mendidik putra-putri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui menghafal Al-Quran. Berikutnya alhamdulillah saya sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin hadirat para wali santri, sekolahan kita sudah terakreditasi, maka tinggal kualitas yang harus kita tambah. Maka pada tahun ini laboratorium harus juga sudah jadi, sehingga anak-anak yang hafal Al-Quran tidak hanya dibekali dengan pendidikan agama, tapi juga pendidikan umum, sehingga berbasis IT betul-betul dikuasai oleh putra-putri kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan yang disediakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Darul Huda. Insya Allah ke depan selalu bertambah baik dan bertambah baik. Jadi bertambah baik dan bertambah baik. Bertambah kebaikannya kepada Allah SWT, oleh Allah diberikan tambahan kebaikan, ditambahkan keberhasilan, dan dijadikan kebahagiaan fiddin wad dunya wal akhirah. Itulah harapan kami. Cukup sekian.
sambutan dari yayasan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi adalah merupakan satu motivasi untuk lebih kita semangat selalu menjaga Al-Quran dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita semuanya berdoa, mudah-mudahan yang SMP juga nanti ada wisuda SMP. SMP ini insya Allah mudah-mudahan 100% lulus semuanya. Dan alhamdulillah untuk SMP sini sudah banyak yang diterima di MAN, Madrasah Aliyah Negeri. Tadi juga ada yang daftar dari Lawang, kemudian sebagian dari lain-lain juga kepingin masuk ke MAN. Ada 2 pilihan di sini, ke SMA Plus Darul Huda atau ke MA Negeri. Selanjutnya adalah mumpung saya belum turun, saya kepingin menguji putra putri kita semua. Putra jenengan mondok ten ngeriki nggih kudu diuji. Apalan Quran tenana? Nggih, buktine pundi? Ya kudu diuji. Saya mau diuji, tanpa diuji cuma ngaku tok ngaku tok. Apal. Mari ngono ora dijogo. Apal berapa? 10 juz, hilang sing 5 juz. Mulai boten diuji juga kadang-kadang boten diramut. Maka saya kepingin tetap diuji. Nanti bapak-bapak boleh menguji nggih? Boleh menguji putra putri kita. Alhamdulillah ada yang kelas 1 SMP itu sudah hafal 7 juz. Ada yang kelas 3, kelas dulu kelas dipasrahkan ke sini kelas 1 SD. Sekarang kelas 3 SD sudah hafal 2 juz. Putra Ustadz Mustaqim, guru SD Ar-Rahbini. Ayahnya Rawu. Itu sudah hafal 2 juz insyaallah, tapi harus dites. Lega dites kok mengaku tok. Kemudian ada yang kelas 2 SMP sudah hafal 8 juz. Ada kelas 2 SMP dari Pasuruan ini ngakunya hafal 13 juz. Ya, ini semuanya harus dites. Saya tidak mau kalau tidak dites. Jadi saya dapat 2 amplop, enggak tahu ini ustazah yang hafidh-hafidhah ya. Boleh saya tes muridnya Ustadz? Di depan kita alhamdulillah hadir juga Ustadz Abdurrahim, beliau hafal Quran. Ini alumni dari Pondok Pesantren Hafizul Quran di Jember. Berdiri sebentar Ustadz. Alhamdulillah ini Ustadz Abdurrahim, beliau dari alumni Pondok Pesantren Jember Tahfidzul Quran. Terima kasih. Kemudian di depan kita ada Ustazah Eris, beliau alumni UIN Malang, dari Lumajang, dari Pondok Pesantren Tahfidz Lumajang. Kemudian ada Ustazah Riyadhah, alhamdulillah beliau ini dari Lumajang, beliau dari Jember, dari Universitas Jember ya. Kemudian ada Ustazah Hajah Nur Khalifah, ya ini adik saya sendiri. Beliau dulu pernah menghafal Al-Quran di depan gurunya yaitu Kiai Hashim, 2 tahun sudah selesai. Guru hafal Al-Quran dari luar daerah, dan alhamdulillah putra putri kami juga menghafal Al-Quran semuanya. Mohon doa panjenengan nggih, mugi-mugi dipun paringi kelancaran. Termasuk anak saya yang ragil sekarang masih kelas 3 SMP, alhamdulillah sudah. Mudah-mudahan semuanya ini kami bukan karena pamer, tapi semuanya ini litahaddus bin nikmah, merasakan kenikmatan kepada Allah yang harus saya ceritakan kepada ikhwan, agar ikhwan semuanya mempunyai semangat lebih dekat kepada Allah dengan menghafal Al-Quran. Yang saya tes berdiri. Mohon Ustadz Al-Hafidh Al-Hafidhah untuk dicek juga ibu-ibu yang hadir pegang Al-Quran, yang nggak hafal Al-Quran boleh pegang Al-Quran. Mohon yang pegang Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong ada yang bawa Al-Quran, kasihkan ya.
takut salah. Coba. Kemudian yang ustadzah yang hafal tolong disemak. Saya minta Mas Halim ini untuk membaca Al-Baqarah. Nanti lanjutkan ya. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Fattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la hum yunsarun. Shadaqallahul 'azim. Saya mengucapkan terima kasih untuk anak-anakku semuanya ya. Anak-anakku semuanya yang sudah diwisuda tahfidnya. Mudah-mudahan ilmunya barokah. Ilmunya diberkahi oleh Allah, barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Saya mohon maaf nanti biar bergantian yang ngetes. Terima kasih dari saya. Silakan pembawa acara dilanjutkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bukan ngetes, hanya sekedar menyampaikan untuk melanjutkan ayat ini kepada Ananda atau adik Faizatuz Zahra. Dimohon untuk berdiri. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn. Walahunna ar-rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn. Fa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma sudus. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fit thuluthi min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghayra mudar.
وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Insya Allah ini sudah hafal juz 7 juz atau 8 juz ini ya. Dan saya dengar kemarin ikut tes di MAN sudah masuk dan diterima. Silakan dimasuki ke MAN, monggo. Masuk SMA sini juga monggo. Ini anak-anak kita yang sudah memberikan nama baik kepada kedua orang tuanya. Terima kasih. Dilanjutkan dengan pembacaan doa khatmil Quran.
biarkan hamba-Mu menangis karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu. Hanya bila diri-Mu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasih-Mu, Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah